Mbah Jum, penduduk bumi yang bikin iri para bidadari. Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Aku sempat bertemu dengannya 5 tahun yang lalu di saat berlibur ke Kasian, Bantul, Yogyakarta. Nama desanya aku lupa tepatnya. Mbah Jum seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar sambil menunggu para pembeli untuk datang. Di saat pedagang lain sedang sibuk menghitung uang yang mereka hasilkan dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung dengan sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul yang ada di pasar itu. 2 jam kemudian cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya untuk pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes terjual. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibandingkan dengan pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya untuk menghitung kembali uang yang dihasilkan dari dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu meminta untuk cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat aku tanya kenapa bisa begitu, karena kata Simbah modal Simbah bikin tempe cuma Rp20.000 saja. Harusnya Simbah paling banyak dapatnya ya Rp50.000 saja. Kalau sampai lebih berarti itu punya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Lah, rumahnya Gusti Allah kan di masjid kan, Mbah? Makanya kalau dapat lebih dari Rp50.000, saya diminta Simbah masukin uang lebihnya ke dalam masjid. Loh, kalau sampai lebih dari Rp50.000 itu kan hak Simbah. Kan artinya Simbah saat itu bawa tempe lebih banyak toh? Tanyaku lagi. Enggak, Mbak. Simbah itu setiap hari bawa tempenya nggak berubah-ubah, jumlahnya sama. Cucunya kembali menjelaskan kepadaku. Tetapi kenapa hasil penjualannya Simbah bisa berbeda-beda? Tanyaku lagi. Begini, Mbak, kalau ada yang beli tempe sama Simbah, karena Simbah tidak bisa melihat, Simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas kok, Mbah, nggak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000, ngasihnya 20.000. Ada yang beli tempe 10.000, ngasih uangnya 50.000. Dan mereka semua selalu bilang, uangnya pas, nggak ada kembalian. Pernah satu hari Simbah dapat uang 350.000. Ya 300.000 ia sampai taruh di kotak amal masjid. Begitu penjelasan sang cucu. Aku melongo terdiam mendengar penjelasan itu. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau bisa kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang. Tetapi ini Mbah Jum, logikaku yang hidup di era kemoderan jahiliyah ini memang belum sampai. Sampai rumah pukul 10 pagi, beliau langsung masak untuk makan siang dan makan malam. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijit bayi. Begitulah orang di kampung itu menyebutnya. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan demam, batuk, pilek, rewel, kejang, diare, muntah-muntah dan lain sebagainya, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya untuk pijat bayi dan anak-anak, Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya itu, padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu memasukkannya lagi 100% ke kotak amal masjid. Ya, 100%. Anda kaget? Sama, saya juga kaget. Ketika aku kembali bertanya, kenapa harus semuanya dimasukkan ke kotak amal? Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum. Kalau niki sakjane mboten pinter mijit, nek woten sing seger waras mergo dipijit kalih kulo. Niku tanes kulo sing dalem seger waras. Niku kerasane Gusti Allah. Lah dadose mbraya mboten kalih kulo, tapi kalih Gusti Allah. Saya itu sebenarnya nggak pintar mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tetapi karena Gusti Allah. Jadi bayarannya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Lagi dan lagi aku terdiam, lurus menatap wajah keriputnya yang bersih. Ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh perbedaan sedekah tingkat tinggi macam ini. Dimana di era kapitalis orang sekarang saja
masih bisa dijadikan lahan untuk berbisnis. Jangankan bicara gratis, dengan menggunakan kartu BPJS saja sudah membuat beberapa orang oknum medis sinis. Mbah Jom tinggal bersama 5 orang cucunya. Sebenarnya yang cucu kandung Mbah Jom hanya 1 orang, yaitu yang paling besar usianya 20 tahun, yang laki-laki, yang selalu mengantarkannya dan menemani Mbah Jom berjualan tempe di pasar. 4 orang cucunya yang lain itu adalah anak-anak yatim piatu yang dulu rumahnya kebakaran. Masing-masing mereka berumur 12 tahun laki-laki, 10 tahun laki-laki, 8 tahun laki-laki, dan 7 tahun perempuan. Dikarenakan kondisi tunanetra sejak lahir membuat Mbah Jom tidak bisa membaca dan menulis. Namun ternyata ia hafal 30 juz. Dia hafal 30 juz. Subhanallah, cucunya yang paling besar ternyata guru ngaji untuk anak-anak di kampung mereka. Keempat orang cucunya, angkatnya, ternyata semuanya sudah hatam Al-Quran. Bahkan 2 di antaranya sudah ada yang hafal 6 juz dan 2 juz. Kulo niku tiyang kampung mboten saged ningali nopo-nopo ket bayi. Alhamdulillah kersane Gusti Allah kulo diparingi berkah saged apal Al-Quran. Gusti Allah niku benar-benar adil kalih kuno. Saya ini orang kampung, tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah kehendak Gusti Allah saya diberi keberkahan. Bisa hafal Al-Quran, Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya. Itu kata-kata terakhir Mbah Jom sebelum aku pamit pulang. Ku peluk erat dia, ku amati wajahnya, ku rasa saat itu bidadari surga iri melihat Mbah Jom. Karena kelak para bidadari itu akan menjadi pelayan bagi Mbah Jom. Matur nuwun Mbah Jom atas pelajaran sederhana tingkat tinggi 5 tahun yang lalu yang sudah Simbah ajarkan pada saya di pelosok desa Yogyakarta. Terus bagaimana kondisi Mbah Jom sekarang? Rasanya ditabok kanan kiri sama Mbah Jom. Hati sesak sampai nggak bisa nafas. Levelnya Mbah Jom ini bukan main-main lagi. Mbah Jom, saya sangat-sangat termotivasi untuk merubah diri saya ini. Dan jujur saya membacanya serasa air mata keluar sendiri dan merinding sekali. Sumpah demi apapun dah, gua baca sampai selesai merinding banget baca kisah Mbah Jom. Sampai gua termotivasi banget. Makasih, semoga Mbah Jom dapat surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Dari sini saya sendiri belajar tidak harus kaya untuk bersedekah dan tidak harus punya martabat untuk menjadi orang yang berguna untuk semua manusia. Ini jujur, ini nggak tahu gimana ceritanya. Ini tiba-tiba rasa haru, rasa sedih ini tiba-tiba muncul dan kayak air mata ini kayak udah kayak kebendung pengen keluar. Dan dunia ini kayak emang udah adil banget buat setiap orang. Orang yang nggak bisa melihat, orang yang dari lahir tidak bisa melihat saja, itu punya kelebihan, punya keistimewaan yang luar biasa banget. Gimana kabarnya gua yang tiap hari banyak dikasih kelebihan sama Gusti Allah, namun setiap hari juga dosanya terus ngalir. Ya Allah, semoga kita bisa bertaubat secepat mungkin dan setidaknya hal ini menjadi motivasi supaya kita bisa menjadi lebih baik. Setidak-tidaknya bisa bermanfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Semoga berguna dan dadah.